Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Victoria and Abdul, dirilis tahun 2017. Victoria and Abdul merupakan sebuah film biografi dan sejarah yang diadaptasi dari buku yang berjudul Victoria and Abdul karya Shrabani Basu, yang disutradarai oleh Stephen Frears dan dibintangi oleh Judi Dench, Ali Fazal, dan artis lainnya. Victoria and Abdul menceritakan tentang seorang pria bernama Abdul Karim dengan tubuh tinggi, gagah, dan tampan. Ia berasal dari Agra, India. Dia dipilih untuk melakukan perjalanan dari India ke Kastil Windsor untuk berpartisipasi dalam perayaan emas Ratu Victoria. Tugasnya adalah memberi sang ratu koin mohur untuk seremonial. Beberapa saat kemudian, pemuda muslim itu menjadi tokoh penting di kerajaan dan menjalin persahabatan dengan sang ratu. Abdul memperkenalkan budaya lain di luar Eropa, khususnya Asia Tengah India kepada ratu. Secara perlahan terungkap bahwa Ratu Victoria selama ini merasa kesepian. Dia membutuhkan seorang teman sejati yang disayanginya. Sosok itu ternyata ditemukan sang ratu di dalam diri Abdul. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Film ini diawali di Agra tahun 1887 ketika Abdul yang sedang beribadah di atap rumahnya dengan pemandangan Taj Mahal di dekatnya. Inggris menguasai India sudah 29 tahun. Abdul Karim adalah seorang juru tulis bahasa pribumi di pusat tahanan yang masih muda di Agra, India. Ketika menjalani rutinitasnya sebagai juru tulis, tiba-tiba salah satu pimpinan dari Inggris memanggilnya. Kemudian Abdul ditugaskan ke Britania Raya untuk menghadiri acara perayaan 50 tahun kepemimpinan Ratu Victoria pada tahun 1887. Dan di sana juga ia akan mewakili India untuk memberikan hadiah pada Ratu Victoria berupa mohur, sebuah koin emas yang telah dicetak sebagai tanda penghargaan dari India, yang saat itu diperintah oleh Britania Raya. Abdul diperkenalkan kepada Mayor Peggy sebagai orang yang menentukan rumah tangga kerajaan Windsor yang akan mengurus perjalanan. Abdul diberi mandat untuk pergi bersama rekannya yaitu Muhammad. Hari itu juga Abdul berangkat menuju istana Inggris menggunakan kapal selama 2 bulan perjalanan. Mayor Peggy mulai mengajarkan bagaimana cara mereka bersikap di hadapan Ratu Victoria. Mayor Peggy selaku pengurus rumah tangga kerajaan Windsor juga mengingatkan yang terpenting adalah mereka tak boleh menatap ratu dan harus menunduk. Muhammad malah mengetahui Peggy sebagai orang yang menyebalkan. Singkat cerita, tibalah hari di mana jubilium emas atau perayaan 50 tahun Ratu Victoria diselenggarakan. Pagi itu, ratu harus bersiap untuk perayaan tersebut, namun dia tampak tak bersemangat. Sesampainya di gedung istana yang akan dijadikan tempat perjamuan, Abdul dan Muhammad terkesan dengan suasana megah di sana. Mereka mengingatkan kembali agar Abdul dan Muhammad tak boleh menatap Ratu Victoria. Acara pun dimulai. Banyak tamu terhormat yang mulai berdatangan, para pelayan menyambut mereka dengan hormat. Tiba saatnya Ratu Victoria datang. Semua orang memberi penghormatan selagi musik dikumandangkan. Suasana penyambutan berjalan dengan meriah. Ratu Victoria tiba dengan ditemani oleh pengawalnya. Serentak semua orang kembali duduk setelah Ratu duduk di kursinya dan mulai makan hidangannya diberikan. Ratu Victoria memakan hidangannya dengan tergesa-gesa berharap acara akan selesai secepatnya. Namun siapa sangka makanan yang dihidangkan begitu banyak membuat Ratu Victoria tampak kewalahan, bahkan sampai tertidur. Tibalah utusan dari India menyerahkan mohur atau koin Mughal untuk menghormati jasa ratu dan India. Kepala pelayan kembali menegaskan bahwa mereka dilarang bertatapan mata dengan sang ratu. Namun siapa sangka saat mau kembali ke belakang, Abdul yang sedikit gugup sengaja menatap ratu, dan kedua mata mereka pun saling bertatapan. Dari kejadian itulah ratu mulai memperhatikan Abdul yang gagah berani dan tampan. Keesokan harinya, Henry, seorang kepala rumah tangga kerajaan, membacakan jadwal harian ratu. Namun ratu tampak bosan mendengar jadwal yang begitu padat sambil memakan sarapannya. Saat Henry menanyakan apakah ratu menyukai mohur yang dibawa dari India, dia malah menjawab bahwa pria tinggi yang membawa nampan itu sangat tampan. Akhirnya ratu memutuskan untuk tak memulangkan utusan dari India tersebut. Hampir saja Mayor Peggy tak bisa bertemu dengan Abdul dan Muhammad karena mereka tengah bersiap pulang dan akan naik kereta kuda mereka.
Mayor Bige memerintahkan mereka berdua untuk menjadi pelayan dalam acara perjamuan ratu. Dalam acara itu, Abdul dan Muhammad ditugaskan untuk mengantar puding ke meja makan perjamuan. Seharusnya mereka dilarang berbicara, namun Abdul sangat gugup dan mengatakan, lalu dia menunduk dan mencium kaki Ratu Victoria. Semua orang yang hadir heran, namun sang ratu merasa terkesan dengan sikap Abdul. Mengetahui hal itu, Mayor Bige pun memarahi Abdul habis-habisan. Namun tiba-tiba Henry datang dan mengatakan bahwa ratu ingin menjadikan Abdul dan Muhammad sebagai pelayan pribadi hingga acara jubileum emas berakhir. Keesokan harinya mereka dipanggil untuk melayani Ratu Victoria. Tetapi saat sampai di ruangan ratu, hanya Abdul yang dipersilakan masuk. Sementara Muhammad menunggu di luar pintu. Di ruangan itu hanya ada Abdul dan Ratu Victoria, sedangkan staf lainnya menguping di luar ruangan. Abdul melayani Ratu dengan senang hati. Sembari Ratu menulis, tanpa ditanya Abdul mengatakan bahwa dia juga menulis di India, tepatnya sebagai juru tulis di Tahanan Pusat Agra. Abdul juga bercerita bahwa yang memilihkan karpet yang dibawa ke Inggris adalah dirinya. Dia mengatakan bahwa karpet yang dipilihnya sangat bagus, baik kualitas maupun arti dari seni yang digambar di karpetnya. Karpet ini datang ke India dari Persia bersama Kaisar Agung Akbar. Ratu mulai terkesan dengan sikap Abdul yang ramah. Sementara itu, Muhammad tak tahan berada di sana dan dia ingin segera pulang. Dia juga mengeluhkan sikap Abdul karena seharusnya mereka sudah pulang ke India jika Abdul tak bertingkah ramah. Namun Abdul justru sangat senang, suatu kehormatan baginya bisa melayani sang ratu. Suatu hari Abdul bercerita tentang Taj Mahal, menjelaskan bahwa Taj Mahal adalah bangunan terindah di India, yang memiliki arti sangat mendalam yang dibangun oleh Shah Jahan untuk mengenang salah satu istrinya yang telah meninggal. Abdul yang selalu bercerita dengan gembira membuat ratu terkesan dan selalu menanggapinya. Namun orang-orang dari kediaman istana mulai khawatir. Mereka tak terima bahwa orang India menjadi pelayan ratu. Saat Ratu dan Abdul berjalan-jalan di taman istana, Ratu mengatakan bahwa dia dilarang untuk pergi kemana-mana, karena para pelayan takut akan ada yang membunuhnya jika dia pergi keluar. Menanggapi cerita itu, Abdul malah menceritakan keindahan dunia luar dan enaknya buah mangga dari India, yang membuat Ratu penasaran untuk mencobanya, kemudian memintai Henry untuk segera menyiapkannya. Setelah itu, Ratu juga ingin sarapan di sebuah lahan milik Balmoral di Skotlandia. Akan tetapi saat mereka tiba di sana, udara sangat dingin yang membuat para pelayannya kedinginan. Karena cuaca yang terlihat mendung sedari awal, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kembali ke istana. Hari berikutnya, Ratu meminta Abdul untuk mengajarkannya bahasa India. Kemudian Abdul menyarankan agar Yang Mulia belajar bahasa Urdu, bahasa dari Kesultanan Mughal, karena bahasa Urdu memiliki derajat paling tinggi dari bahasa India lainnya. Staf di luar pun terkejut mengetahui Ratu ingin belajar bahasa India, terlebih Urdu adalah versi Muslimnya. Ratu sangat senang belajar bahasa Urdu, akan tetapi staf lain mulai khawatir dan hanya bisa menguping melalui pintu. Hingga suatu hari, Pangeran Edward ke-7 yang kerap disapa Bertie oleh sang ratu telah pulang dari perjalanan panjangnya. Dia terkejut mengetahui ibunya belajar bahasa Urdu dengan seorang pelayan dari India. Saat membuka pintu kantornya, Bertie menentang perbuatan ibunya. Kemudian Ratu marah dan kecewa melihat sikap Bertie. Ratu pergi ke Glasshouse Shield dengan Abdul. Di sana Ratu mengatakan bahwa dia muak melihat bangsawan istana yang menjilat ke sana kemari guna mengincar kekuasaan. Ratu begitu kesepian setelah Pangeran Albert meninggal 30 tahun lalu. Dia juga mengatakan bahwa orang juga menentang sang ratu yang memiliki John Brown dan dibawa ke sini. Ratu memiliki 9 anak, tapi semuanya saling iri, dengki, dan berselisih antara satu sama lain. Abdul menghiburnya dan mulai mengenalkan ayat-ayat Al-Quran kepada sang ratu. Abdul mengatakan bahwa dia adalah seorang hafiz dan semua kalimat yang berasal dari Al-Quran menjadikan sang Ratu Victoria terkesan. Disinilah Ratu mulai belajar Al-Quran. Ratu Victoria lalu mengangkat Abdul menjadi munsinya. Itu berarti guru, yang mengajarinya bahasa Urdu dan Al-Quran sekaligus. Seharusnya hal itu tak dibenarkan karena saat itu sang Ratu adalah kepala gereja Inggris sekaligus simbol bagi Britania Raya dan akan menimbulkan kontroversi bagi wilayah jajahannya. Para staf semakin resah dengan tingkah Ratu yang semakin egois.
Namun mereka tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan keinginan ratu. Pangeran Bertie menentang bahwa dua orang India ini diperlakukan sebagai anggota rumah tangga kerajaan. Namun ibunya tetap mengatakan bahwa Abdul telah diangkat sebagai munsinya dan memiliki staf pribadi yaitu Muhammad. Suatu hari saat dalam perjalanan ke Florence, Italia, ratu memberinya sebuah hadiah berupa leontin yang berhiaskan foto ratu di dalamnya sebagai hadiah untuk Abdul. Sebuah kehormatan bagi Abdul menerima hadiah tersebut. Saat berkeliling halaman gereja, Abdul menceritakan bahwa para raja di India memiliki ruangan besar untuk menyimpan sebuah karya seni yang diberi nama Durbar. Mendengar itu, Ratu Victoria ingin membangun Durbarnya sendiri. Dia mengerahkan staf kerajaan untuk menyiapkan Durbar agar bisa menyimpan karya seni di sana. Suatu malam, selesai perjamuan, Abdul mengatakan bahwa Ratu adalah orang yang spesial baginya, bahkan lebih spesial dari sang istri. Mendengar bahwa Abdul telah menikah, Ratu Victoria pun terkejut. Kemudian menyuruh Abdul untuk segera pulang ke India dan menjemput istrinya. Singkat cerita, Abdul pun kembali, namun bukan hanya istri. Dia juga membawa ibu mertua serta seorang pelayan kecil bersamanya. Dari kejauhan terlihat istri dan mertuanya mengenakan burqa hitam, dan terlihat juga seisi kerajaan dan para bangsawan semakin khawatir. Namun berbeda dengan sang ratu. Dia menganggap penampilan mereka begitu menawan karena membuatnya lebih terlihat bermartabat. Ratu yang tak sabar ingin menemui Abdul dan istrinya, kemudian mendatangi kediaman Abdul beserta para pelayan. Pertemuan itu membuat seluruh anggota kerajaan semakin muak dan menganggap semua ini terlalu berlebihan karena mengundang terlalu banyak orang India di antara mereka. Saat akan pulang, Ratu Victoria yang penasaran untuk melihat wajah istrinya Abdul, kemudian meminta izin membuka cadarnya. Dan Abdul pun mempersilahkannya. Di hari yang sama, Ratu kemudian memperlihatkan durbarnya yang dirancang oleh Tuan Bairam Singh yang baru saja selesai kepada anggota kerajaan Perdana Menteri. Setelah berkeliling dan melihat ruangan durbar, Perdana Menteri dan lainnya terlihat kesal karena ruangan tersebut sangat kental dengan nuansa India. Sang Ratu bahkan menggantung potret orang India di rumah tersebut, termasuk lukisan Abdul di sana. Di saat yang bersamaan, Henry memberikan mangga pada sang Ratu Victoria. Namun saat Abdul memeriksanya, ternyata itu adalah sebuah mangga busuk. Hal itu membuat Henry malu dan menyinggung perasaan sang ratu. Kemudian seluruh staf yang ada di sana diminta untuk melihat pertunjukan opera yang diperankan oleh Abdul. Namun hal itu justru membuat staf kerajaan semakin bertambah kesal karena yang menjadi pemeran pelayan adalah opera itu adalah anak dan menantu dari sang ratu. Saat acara berakhir, Perdana Menteri memerintahkan Henry untuk segera menyingkirkan Abdul dengan segala cara atau dia akan dipecat. Lalu Henry dan staf istana lainnya mulai menghasut Ratu Victoria agar dapat merusak hubungannya dengan Abdul. Kemudian Ratu Victoria bercerita pada staf istana dan para bangsawan tentang pemberontakan India yang diceritakan oleh Abdul. Namun cerita itu seolah mempermalukan Ratu ketika seorang menyangkal dan mengatakan yang melakukan pemberontakan adalah orang Muslim India itu sendiri. Seketika itu kepercayaan sang ratu pada Abdul mulai terguncang. Ratu merasa dikhianati lalu menyuruh Abdul untuk pulang ke negaranya. Setelah berpikir panjang, namun akhirnya sang ratu berubah pikiran dan meminta Abdul untuk tetap tinggal. Mendengar kepulangan Abdul dan keluarga yang dibatalkan membuat Pangeran Bertie semakin marah. Dia memerintahkan Henry bahwa seluruh staf di istana dan para bangsawan harus menemukan cara untuk menyingkirkan Abdul. Mereka mulai mencari latar belakang keluarganya di India. Di sisi lain, kesehatan Muhammad, sahabat Abdul, mulai menurun drastis karena penyakit yang dimilikinya dan perbedaan musim antara India dan Inggris yang membuatnya sering sakit-sakitan. Kepala rumah tangga Henry dan Pangeran Bertie mencoba untuk mengambil keuntungan atas situasi ini dan bermaksud mencari informasi yang lebih dalam tentang latar belakang Abdul darinya. Namun sebaliknya, Muhammad tak mau mengatakan informasi apapun. Dia malah mendoakan agar Abdul bisa menggulingkan seluruh kekuasaan Britania Raya. Ketika Ratu Victoria bersikeras meminta dokter pribadinya, Dr. Reid, untuk memeriksa Abdul dan mencari tahu kenapa istrinya sekarang belum juga hamil, karena Reid menemukan bahwa Abdul menderita kencing nanah. Sementara itu, setelah semua informasi tentang Abdul terkumpul, mereka memberitahu Ratu Victoria tentang dokumen yang menunjukkan bahwa keluarganya sangat sederhana dan miskin daripada pernah dia ceritakan. Akan tetapi Ratu Victoria tak mau memecat Abdul,
dan malah memperingatkan seluruh staf istananya dan para bangsawan karena terus berusaha menyingkirkan Abdul. Ratu Victoria mengatakan bahwa dia akan memberi gelar kebangsawanan pada Abdul. Di tengah pembicaraan, Dr. Reid meninggikan suara dan mengatakan bahwa Abdul menderita kencing nanah. Dia berharap dengan adanya pernyataan itu, Ratu merasa jijik dengan penyakit Abdul. Abdul benar-benar didesak dan dipojokkan di dalam ruangan itu, akan tetapi dia hanya terdiam. Di luar dugaan, bukannya merasa jijik, Ratu Victoria malah memarahi stafnya atas perbuatan hina yang mereka lakukan selama ini di belakangnya, dan akan memberikan gelar kesatria kepada Abdul saat upacara gelar berikutnya. Akhirnya seluruh staf istana dan para bangsawan memutuskan bahwa jika Ratu tak mau memutuskan hubungannya dengan Abdul, maka mereka semua akan mengundurkan diri. Ketika Ratu Victoria diberitahu tentang hal itu, sang ratu sangat marah dan membanting seluruh barang-barang di mejanya. Ratu menganggap itu sebagai pembangkang dan pengkhianatan. Selanjutnya, Pangeran Bertie dan Henry kemudian Dr. Reid menemui Ratu dan menyuruhnya untuk memecat Abdul, karena kehadirannya sudah membuat kacau seluruh keadaan anggota rumah tangga kerajaan. Mereka juga mengancam jika Ratu mengangkat Abdul dengan gelar kesatria, maka mereka akan mengesahkan Ratu Victoria sebagai orang gila dan akan segera dicopot dari tahta ratu, melengsarkannya dari kekuasaannya. Sang ratu marah dan mengatakan kekurangan dan kelebihannya, dan di akhir kalimatnya dia mengatakan bahwa dia masih sangat waras. Ratu Victoria sangat kecewa dengan sikap anaknya dan seluruh anggota rumah tangga kerajaan karena telah menyudutkannya. Ratu memanggil seluruh anggota rumah tangga istana dan para bangsawan ke ruangan durbar dan menuntut siapapun yang ingin mengundurkan diri untuk maju. Namun tak ada satupun staf istana yang melakukannya. Ratu Victoria memberitahu mereka bahwa dia telah memutuskan untuk tak memberi pangkat ksatria pada siapapun saat ini. Akan tetapi dia sudah putuskan untuk menjadikan Abdul sebagai pimpinan dari Royal Victorian Order sebagai bentuk penghargaan pribadinya sendiri atas pelayanannya terhadap kerajaan. Saat berjalan keluar ruangan, penyakitnya tiba-tiba kambuh. Ratu Victoria pun terjatuh. Tak lama kemudian, teman Abdul, Muhammad pun meninggal karena dia sudah tak bisa bertahan melawan penyakitnya. Sepulang dari pemakaman, Ratu Victoria meminta Abdul untuk kembali ke India ketika sang ratu masih bisa memberikan perlindungan padanya. Sang ratu memperingatkan Abdul bahwa ketika sang ratu meninggal, para bangsawan akan menyalahkan Abdul. Namun karena rasa sayangnya yang begitu besar kepada sang ratu, Abdul pun menolaknya. Abdul menegaskan bahwa dia akan tetap bersama Ratu Victoria hingga akhir hayatnya. Diperlihatkan bahwa saat upacara pemberian gelar, Ratu menggunakan jubah kehormatannya dan terlihat sangat berwibawa dan bijaksana. Semakin hari, kesehatan Ratu semakin menurun. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Semua anggota penting rumah tangga kerajaan dan Pangeran Bertie merasa sangat sedih melihat Ratu yang sudah tak memiliki harapan hidup. Pada tahun 1901, Ratu Victoria terlihat sangat lemah dan rapuh. Anak-anak dan cucunya berkumpul mengiringi kepergiannya. Akan tetapi Ratu Victoria tetap mengharapkan kehadiran Abdul di sisinya. Abdul menemani sang ratu dan membimbing kepergian sang ratu, hingga akhirnya sang ratu mengucap kata dan mengembuskan napas terakhirnya. Suasana berkabung memenuhi kerajaan Britania Raya hari itu. Setelah meninggalnya Ratu Victoria, akhirnya tahta jatuh ke tangan Pangeran Bertie yang sekarang dikenal dengan Raja Edward ke-7. Dia menolak kehadiran Abdul dan membakar semua hal yang berhubungan dengan Abdul dan India. Begitu juga dengan hadiah dan kertas yang diterima oleh Abdul dari sang ratu. Raja kemudian memulangkan Abdul dan keluarga ke India. Istri Abdul menyembunyikan dan menyelamatkan liontin pemberian ratu untuk Abdul. Hal ini menunjukkan bahwa Abdul tinggal di India hingga kematiannya 8 tahun setelahnya tahun 1909. India kemudian merdeka pada tahun 1947.
Film ini berakhir dengan Abdul yang berlutut di patung besar Ratu Victoria yang dekat dengan Taj Mahal, berbicara dengannya dan mencium kakinya dengan rasa hormat. Dan film pun selesai. Di tahun 2010, jurnal pribadinya ditemukan. Akhirnya cerita tersebar ke seluruh dunia. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.